Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Aisyah Putri dari kelompok 6 dengan NIM 401190251. Nah, untuk kelompok 6 ini akan menjelaskan atau kita belajar mengenai penilaian obligasi. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama di sini ada terkait pengertian sekuritas. Nah, sebelum memulai di pembahasan obligasi, nah di sini kita mengetahui dulu apa itu sekuritas. Karena setelah saya mendiskusikan dengan rekan saya di kelompok 6, obligasi itu masuk ke dalam salah satu contoh daripada sekuritas. Nah, di sini langsung saja, sekuritas diartikan sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Nah, jadi sekuritas di sini merupakan suatu bukti ataupun tanda bahwasanya aset tersebut tuh legal dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi ketika kita mau menjual belikan suatu saham ataupun obligasi, itu kita harus melalui sekuritas. Nah, untuk perusahaan sekuritas sendiri, yaitu lembaga negeri ataupun swasta, penjual sekuritas sekaligus penyedia fasilitas pengelolaannya. Nah, sedangkan menurut OJK sendiri, pengertian perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha dari OJK untuk menjadi perantara perdagangan sekuritas, penjamin emisi atau kegiatan lainnya sesuai peraturan dan ketentuan pengawas modal. Jadi, karena sekuritas itu sudah mengantongi izin daripada OJK, maka ketika kita melakukan perdagangan kita harus melalui sekuritas ini. Tuh. Nah, untuk garis besarnya sekuritas ini dikelompokkan menjadi dua. Yang mana yang pertama kegiatannya ada perantara perdagangan efek atau broker dealer. Nah, yang mana kegiatan ini pertama perusahaan sekuritas yakni sebagai perantara jual beli efek atau sekuritas, baik bagi kepentingan sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini, perusahaan berhak melakukan aktivitas jual beli secara langsung atau menjadi perantara dengan transaksi pengawas dari bursa efek. Jadi, sekuritas itu bisa menjual suatu surat itu sendiri ataupun menjadi perantara dari salah satu perusahaan yang ingin menjual efek gitu. Nah, untuk yang kedua ada penjamin emisi efek atau underwriting. Underwriter. Nah, perannya di sini sebagai perusahaan sekuritas yaitu menjamin kelancaran klien atau emitennya saat melakukan penawaran saham ke publik atau Initial Public Offering atau IPO. Nah, dari beberapa kegiatan yang termasuk dalam penjamin emisi efek misalnya juga seperti melengkapi administrasi, mengeluarkan tanggal perilisan saham ke publik dan sebagainya. Jadi legalnya itu lewatnya dari sekuritas gitu ya teman-teman. Nah, untuk jenis-jenisnya di sini ada dua, yaitu sekuritas tetap dan juga sekuritas tidak tetap. Yang pertama kita bahas dulu terkait jenis sekuritas penghasilan tetap. Nah, di sini tertera bahwasanya contoh sekuritas berpenghasilan tetap adalah obligasi seperti yang telah saya paparkan di awal tadi, bahwa obligasi itu masuk ke dalam salah satu contoh daripada sekuritas. Nah, obligasi sendiri itu apa? Obligasi sendiri adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga di kemudian hari. Karena obligasi itu merupakan hutang jangka panjang, maka bunganya tuh juga berjangka panjang begitu teman-teman. Nah, dalam obligasi sendiri terdapat tanggal jatuh tempo pembayaran hutang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut juga kupon. Nah, kupon ini wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Terus selanjutnya di sini ada contoh dari perhitungan obligasi. Nah, di sini sebelum masuk ke contoh, alangkah baiknya kita mengetahui future dari obligasi adalah ada 3. Yang pertama, dia memiliki nilai nominal atau disebut face value. Misalnya di sini dicontohkanlah 1 juta rupiah. Nah, untuk yang kedua, misalnya tanggal temponya itu kita buat dalam jangka 5 tahun ke depan. Nah, untuk kupon rate-nya atau
keuntungannya dari setiap tahun itu ada 8%. Nah, jadi di sini jika kita mengabaikan kemungkinan obligasi tersebut tidak bisa dilunasi atau di full. Nah, maka obligasi akan memperoleh senilai 180.000 pada tahun pertama sampai dengan kelima. Jadi tinggal dikalikan saja. Nah, ditambah pelunasan pokok pinjaman atau hutang sebesar 1 juta pada tahun kelima. Nah, di sini langsung masuk pembahasan yaitu cara menghitungnya. Nah, di sini nilai pada tahun ke-0 atau saat ini adalah harga yang bersedia dibayar oleh investor. Untuk itu, nilai pasar obligasi atau beta 0 bisa dihitung sebagai berikut ya. Kita bisa lihat rumusnya di sini ada beta 0 sama dengan dan lain-lainnya. Nah, untuk penjelasan di bawah daripada rumus ini yaitu yang pertama VT. Nah, dari VT ini bunga yang dibayarkan pada setiap periodenya. Nah, misalnya T-nya adalah 1. Nah, untuk N-nya nilai nominal pelunasan. Tadi pelunasannya kan utang kita ada 1 juta. Tapi harus juga dikalikan dengan bunga yang harus kita bayar. Nah, untuk yang selanjutnya ada R. Di sini tingkat bunga yang dianggap relevan oleh pemodal atau investor. Nah, di sini ada contohnya. Sekarang misalnya saja obligasi tersebut ditawarkan ke pasar modal. Nah, investor dan para investor ini menginginkan tingkat keuntungannya 17%. Nah, di sini kita tanyakan berapa harga sekuritas obligasi tersebut. Nah, di sini beta 0 sama dengan 180 per 1 plus 0,17 plus 180 per kurung tutup 1 tambah 0,17 kurung tutup kuadrat 2 ditambah 180 per kurung buka 1 plus 0,17 kurung tutup N. Nah, sini dibulatkan menjadi 1.332.000. Di sini dapatnya dari mana? Dari pengaliannya. Tadi kan dicontohkan bahwasanya setiap tahunnya kita bisa menghitungnya 180.000. Nah, maka di sini dikalikan oleh tingkat keuntungan 17% karena di sini investor menginginkan tingkat keuntungan daripada obligasi ini adalah 17%. Nah, selanjutnya untuk yang jenis kedua yaitu penilaian sekuritas tidak berpenghasilan tetap. Nah, yang mana di sini contohnya adalah saham. Karena saham tuh sering mengalami inflasi atau naik turunnya harga, maka di sini dimasukkan dalam tidak berpenghasilan tetap. Saham adalah sekuritas yang diberikan penghasilan yang tidak tetap bagi pemiliknya. Pemilik sekuritas saham akan menerima penghasilan dana bentuk dividen saham atau perubahan harga saham atau yang saya katakan tadi inflasi. Nah, jika harga saham meningkat dari harga beli, maka pemodal dikatakan memperoleh capital gains. Nah, bila sebaliknya disebut capital loss. Jadi ketika kita memperoleh sebuah harga yang saat meningkat itu kita dikatakan dapat memperoleh capital gain. Jika sebalik capital gain atau kebalikan dari capital gain yaitu capital loss. Nah, di sini langsung kita masuk contoh pada perhitungan saham. Nah, di sini contohnya yaitu tingkat keuntungan investasi sekuritas saham sebagai berikut. Nah, di sini kita ibaratkan harga sahamnya saat ini sebesar 10.000. Kemudian diharapkan memberi dividen 1.000 pada tahun depan. Dan tahun depan diperkirakan harganya menjadi 11.000. Jadi kenaikan dividen ini dari 1.000. Dengan demikian tingkat keuntungan yang diharapkan dari R yang dapat diperoleh adalah, nah di sini udah ada perhitungannya. Nah, di sini dari 11.000 dikurangi 10.000 ditambah 1.000 dibagi 10.000 sama dengan 0,2 atau 20%. Nah, persoalan tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat perhitungannya juga. Nah, untuk menghitung dividen sendiri itu ada caranya. Untuk rumusnya sudah tertera pada PPT, bisa teman-teman baca dan teman-teman amati sebelum saya ke slide selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat sendiri untuk penjelasan rumusnya di bawah. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya paparkan dalam